Belum lama ini, publik kembali digegerkan dengan adanya kasus kekerasan seksual di Kota Bandung yang terungkap pada Januari 2022. Sebelum itu, apa sih arti dari kekerasan seksual? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual diidentifikasi sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, terdapat 5.617 kasus kekerasan. Di antaranya 864 korban laki-laki dan 5.204 korban perempuan. Bentuk pelecehan seksual sangatlah luas, bisa meliputi yang pertama, perilaku menggoda secara verbal atau disebut juga catcalling. Yang kedua, menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat. Yang ketiga, komentar berkonotasi porno atau kata-kata yang melecehkan harga diri atau pencemaran nama baik. Dan yang keempat adalah perilaku meraba-raba bagian tubuh secara konsensual dengan tujuan seksual seperti cubitan, sentuhan, tepukan di bagian tubuh tertentu. Terdapat beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, memiliki riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Dengan adanya trauma ini menyebabkan si pelaku ingin membalasnya saat ia sudah dewasa. Yang kedua, pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Yang ketiga, memiliki ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Yang keempat, memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual. Yang kelima, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Lalu, apa saja dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual? Yang pertama, korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam, mulai dari mudah marah hingga mendapat post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang kedua, kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat mengganggu fungsi dan perkembangan pada otaknya. Dan hal ini merupakan salah satu faktor utama dari penularan penyakit menular seksual. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan di dalam kehidupan sosialnya. Seharusnya hal ini dihindari, karena korban pastinya membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit kembali menjalani kehidupannya. Apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk menangani kekerasan atau pelecehan seksual? Yang pertama, kita harus selalu waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum kita kenal, terutama jika kita berada di tempat-tempat asing. Yang kedua, ialah selalu percaya diri dan menghindari kontak mata. Yang ketiga, melakukan perlawanan. Anda harus berterus terang kepada pelaku bahwa Anda merasa tidak nyaman dan ingin ia berhenti. Dan jika hal-hal tadi tidak berhasil, maka Anda harus mendokumentasikan seperti mencatat, memfoto, atau memvideo pelaku kejahatan pelecehan seksual dan melaporkannya kepada pihak berwajib.